Apa kita Kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insya Allah malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran Al-Munir. Dan malam hari ini insya Allah kita sampai pada pembahasan tentang maf'ul min ajli. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang hal-hal yang kemudian harus sering kita perhatikan ketika kemudian kita melakukan i'rab atau ketika hendak membaca sebuah kalimat yang berbahasa Arab. Nah, jadi yang paling harus kita sering perhatikan itu adalah kemudian berkaitan dengan posisi. Nah, karena kalau misalnya kita tidak bisa tahu posisi kata tersebut menjadi apa di dalam kalimat, maka kita akan salah di dalam membaca kitab. Nah, misalnya kalau misalnya isim, kita dapat kata itu kan hanya ada 3 kan. Dia isim, fiil, dan huruf. Nah, kalau misalnya dia isim, kita sudah bisa pastikan bahwa kata tersebut misalnya isim. Kalau isim kan kita bisa lihat dari
tanda-tandanya. Misalnya dia beral gitu. Atau misalnya dia didahului huruf jar misalnya seperti itu. Nah, di antara tanda isim itu kan dia bertanwin. Cuman kan kalau dalam kitab biasanya nggak ada harokatnya seperti itu. Maka kalau biasanya hal yang paling bisa kita tebak bahwa dia isim itu berarti dia beral, didahului alif lam. Nah, intinya misalnya kita paham dia isim. Maka yang harus kita tentukan adalah kedudukan kata. Posisinya dia menjadi apa. Maka untuk posisi kata itu kan banyak. Kadang dia misalnya menjadi fa'il gitu. Atau dia menjadi naibul fa'il yang sudah kita pelajari. Atau dia jadi mubtada misalnya. Atau dia jadi khobar. Jadi yang harus kita pastikan itu posisi kata di dalam kalimat itu dia menjadi apa. Dia menjadi fa'il kah, naibul fa'il kah, mubtada, khobar, atau yang lainnya. Atau misalnya apakah dia jadi maf'ul bih, atau dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu zorof. Nah, atau dia menjadi didahului huruf jar misalnya, majrur biharfi jar. Atau dia menjadi mudhof ilaih. Ataukah dia menjadi tawabi. Tawabi itu kan na'at atau taukid badal. Nah, maka yang sebenarnya kita pelajari setiap pekan itu adalah posisi kalimat. Untuk menentukan kira-kira kata ini dia pasnya menduduki posisi apa. Dan malam hari ini kita masuk pada maf'ul min ajli. Nah, maf'ul min ajli ini kan berada pada urutan yang mansub. Artinya maf'ul min ajli itu pasti di i'rab nasab. Nah, sekarang kita masuk di maf'ul min ajli. Jadi posisi kata itu banyak sekali. Makanya yang harus kita ikhtiarkan terus untuk latihan itu adalah menentukan posisi kata. Kira-kira dia menjadi apa di dalam kalimat seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di maf'ul min ajli. Nah, apa itu maf'ul min ajli? Maf'ul min ajli itu adalah huwa masdarun mansubun yubayyinu sababa wuqu'il fi'li au hudusihi. Huwa dia adalah masdarun masdar. Berarti maf'ul min ajli itu harus berupa masdar. Nah, masdar kita sudah pelajari di maf'ul mutlak kemarin. Mansubun yang dinasab. Nah, apa fungsinya yubayyinu? Dia menjelaskan. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Kembali ke si masdar itu. Menjelaskan apa? Sabab sebab wuqu'il fi'li terjadinya fi'il. Atau sebab peletakan fi'il au hudusihi atau terjadinya fi'il tersebut. Dhamir hi ini kembali ke al-fi'il. Nah, artinya maf'ul min ajli itu adalah alasan. Dia masdar, tapi posisinya di situ dia menjadi maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli itu berarti dia menjadi alasan kenapa perbuatan tersebut dilakukan. Jadi misalnya ada orang mengatakan kepada kita, misalnya contohnya, yukafi'u ustadzun tullaban. Yukafi'u, memberi mukafa'ah. Mukafa'ah itu bisa penghargaan. Biasanya kalau ke ustadz, mukafa'ah itu disebut gaji. Yukafi'u ustadzun. Ustadz sedang memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan kepada siapa? Tullaban. Kepada para siswa. Nah, alasannya apa? Kenapa kok sampai ustadz itu memberikan penghargaan kepada para siswa? Alasannya
Karena tasji'an lahum. Tasji'an ini kan masdar. Dari mana kita tahu dia masdar? Karena dia mengikuti pola taf'ilan. Taf'ilan itu masdar dari fi'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dia masdar. Lahum karena keberanian mereka. Jadi alasan kenapa Ustadz memberikan penghargaan kepada para siswa, alasannya karena tasji'an. Karena keberanian lahum mereka. Nah, artinya di sini ada masdar. Nah, cuman masdar ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menjelaskan alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Yang kedua contohnya misalnya doroba Zaidun ibnahu. Zaid memukul ibnahu, anaknya. Nah, takdiban ini juga masdar karena mengikuti wazan taf'ilan. Dari kata addaba yu'addibu takdiban. Dia masdar. Nah, apa fungsinya di sini? Dia jadi maf'ul min ajli karena menjelaskan alasan kenapa pemukulan itu dilakukan. Zaid memukul anaknya. Alasannya kenapa? Takdiban, untuk memberikan adab lahu pada anaknya. Contoh lagi misalnya yuhibbul muslimu as-solihina. Seorang muslim itu mencintai orang-orang solih. Alasannya kenapa dia mencintai orang-orang solih? Rogbatan. Masdar dari kata rogiba. Yarghabu rogbatan. Karena apa? Cenderung kepada mereka. Satu lagi misalnya contohnya yasjudul mu'minu. Seorang mukmin itu bersujud. Apa alasan dia bersujud? Syukron. Karena bersyukur lillahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maf'ul min ajli itu dia masdar. Tapi masdar khusus untuk perbuatan hati. Artinya dia bukan termasuk perbuatan anggota badan kita. Apa misalnya masdar dari perbuatan anggota badan kita? Misalnya kata qoro'a. Qoro'a kan membaca. Membaca itu kan bibirnya yang gerak. Qoro'a yaqra'u qira'atan misalnya. Nah, qira'atan itu kan bukan perbuatan hati, dia perbuatan bibir. Masdar yang perbuatan anggota badan lagi misalnya doroba, memukul. Nah, doroba yadribu dorban. Nah, dorban itu berarti tidak akan bisa jadi maf'ul min ajli. Jadi disyaratkan maf'ul min ajli itu dia harus masdar dari perbuatan hati, bukan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Nah, misalnya kayak macam dudukan perbuatan fisik, berbaring dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau kita mau tahu dia maf'ul min ajli, syaratnya satu dia harus masdar, dan masdar itu merupakan masdar dari perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan kita. Seperti itu. Kayak tasjian kan, tasjian itu kan berani. Berani itu kan memang urusan hati. Takdiban itu kan secara perasaan ya, ingin memberikan adab. Tapi itu memang wilayah hati. Rogbatan karena cenderung. Cenderung itu kan juga wilayah hati. Syukron juga merupakan perbuatan hati. Nah, ini untuk maf'ul min ajli. Kita sambung dulu, nanti insya Allah kita buka pertanyaan. Di dalam Al-Quran misalnya, wala taqtulu auladakum. Wala dan jangan, taqtulu kalian membunuh. Auladakum, anak-anak kalian. Nah, apa alasannya mereka itu kemudian membunuh anak-anaknya gitu ya? Khosyata imlaq. Khosyata dari masdar khosya yakhsha, khosyata, takut. Nah, takut itu kan wilayah hati ya. Khosyata imlaq karena takut miskin.
Nahnu kamilah, narzuquhum, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kalian. Jadi fokus kita di sini ada masdar, tapi dia jadi maf'ul min ajli, khosyan. Kemudian wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, wa matsalul ladzi, dan perumpamaan alladzina, orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan, amwalahum, harta-harta mereka. Apa alasan mereka menginfakkan harta? Ibtigha, karena berharap mardotillah, ridhonya Allah. Nah, ini contoh untuk masdar ya. Jadi kalau ibtighaan itu masdar dari abtagha, yabtaghi ibtighaan. Wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini untuk maf'ul min ajli. Syarat-syarat maf'ul min ajli, nanti dia harus berupa masdar, i'rabnya harus nasab, dan dia harus memang ada di situ untuk menjelaskan alasan perbuatan itu dilakukan. Kemudian masdarnya merupakan perbuatan hati. Nah, contohnya di antara perbuatan hati misalnya ikroman ya. Kemudian syafakun, karena kasihan. Hasadan, karena iri. Huznan, sedih. Bugdon, benci. Ta'ban, lelah. Khaufan, takut. Imanan, iman. Hubban, karena cinta. Ta'diban, mendidik. Farhan, senang. Bu'dan, menjauh. Nah, ini diantara kemudian contoh masdar dari perbuatan hati. Jadi memang kalau kita dapat masdar, ternyata masdar itu merupakan perbuatan hati, dan kita harus pastikan kira-kira masdar ini menjelaskan alasan perbuatan itu dilakukan atau tidak. Nah, kalau dia menjelaskan alasan perbuatan tersebut dilakukan, maka di posisinya dia menjadi maf'ul min ajli. Nah, itu untuk maf'ul min ajli. Contoh i'rabnya misalnya yuhibbul muslimu as-solihina raghbatan fihim. Yuhibbu fil mudhari, rofa, tanda rofanya dhammah. Alasannya karena tidak didahului amil nasab dan amil jazm. Al-muslimu dia jadi fa'il, rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. As-solihina dia jadi maf'ul bih, nasab, jama muzakkar salim, tanda nasabnya ya. Rohbatan kita katakan dia maf'ul min ajli, nasab, tanda nasabnya fathah. Fihim jar majrur ya. Itu dia. Nah, ini untuk maf'ul min ajli, materinya sampai di sini. Nanti setelah ini ada latihan. Silakan kalau ada yang masih bingung bisa disampaikan. Afwan Ustaz. Iya, gimana? Selain itu Ustaz, yang ada anul Qur'annya Ustaz. Yang ini? Nah, Ustaz. Halo Ustaz. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silahkan. Yang susah nanti mungkin kita menentukan ini masdar atau bukan. Iya Ustaz. Itu gimana kita tahu itu dari Harus perasaan? belajar sorof. Oh, enak. Jadi harus belajar sorof ya Ustaz. Harus belajar sorof. Jadi nahwu tanpa sorof itu akan banyak kesulitan juga seperti itu. Tapi minimal kita tahu dulu, oh harus masdar. Dan masdar itu memang kerjaannya sorof. Misalnya tadi kenapa saya sampai bisa katakan tasdian itu masdar? Karena tahu wazannya, tahu polanya. Oh, dia ikut pola taf'ilan. Oh, taf'ilan itu pola untuk masdar. Masdar di bab apa? Bab fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, jadi memang kerjaannya sorof memang masdar itu, bukan. Jadi nahwu itu fungsinya dia berkaitan dengan posisi kalimat dan harokat akhir. Nah, sementara perubahan kata menjadi fi'il madi mudhari masdar itu kerjaannya di sorof. Dan bagus kalau memang
ikut yang malam Ahad gitu ya. Belajar Kailani itu kan belajar sorof itu. Nah, diikuti saja, insya Allah nanti sampai bab masdar. Awal-awal Kailani itu juga ada bab masdarnya. Di awal-awal langsung disampaikan masdar. Meskipun di awal-awal itu memang penjelasan tentang wazan pasti. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ikuti terus Kailani, karena memang dia materi sorof, akan sampai nanti materi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ya, fi'il amr dan Nah, kayak Ustadz gitu. ikut Ustadz. Tapi Nah, ini gitu. Ustadz mungkin karena baru dapat agak blank nih otak Ustadz. Iya, memang Kailani itu ini, Berakar-akar ya Ustadz ya. Kailani itu bukan kitab untuk pemula dia. Bagus karena dia kitab syarah ya. Syarah Yes. dari Tasrif Al-Izzi. Kalau bagus memang ini belajar Tasrif Al-Izzinya dulu. Tapi Ustaz Jafar kayaknya nggak buka kelas. Tapi kalau belajar Kailani kan otomatis belajar Tasrif Al-Izzi karena dia syarah dari Tasrif Al-Izzi. Cuman biasanya kalau di Mahat Khadimus Sunnah itu Tasrif Al-Izzi itu akan dipelajari setelah belajar Amsilatut Tasrif. Gitu. Jadi memang bagusnya kalau belajar pengantar ilmu sorof. Ada saya rekomendasikan itu, yang pernah saya rekomendasikan itu bagus itu. Yang di Rumah Bahasa Arab itu ya. Rumah Bahasa Arab Makassar itu Yang mana itu Ustadz? buka di YouTube-nya aja. Buka di Rumah Bahasa Arab, di playlist-nya itu ada pengantar bahasa Arab sebelum masuk ke Amsilatut Tasrif. Itu udah paling dasar sekali. Nanti kalau ngikutin dari situ, videonya juga nggak banyak. Sekitar 24 video itu. Dan durasinya nggak lama, hanya sekitar 30-40 menit. Nah, nanti diikutin, itu dari dasar. Nanti kalau bingung, nanya di grup nggak apa-apa. Misalnya lagi belajar, atau mau chat pribadi ke saya nggak apa-apa. Dan lagi ngikutin ini, terus bingung, nanti Iya Ustadz. nanya nggak. Ana mau bertanya ini. Ada tugas Ustadz masih blank Ustadz sampai sekarang. Yang apa? Penulisan huruf Ustadz, Ana belum tahu ya Allah. Penulisan huruf Hamzah Ustadz, masih bingung. Hamzah. Iya Ustadz. Iya. Gimana? Penulisan Hamzah apanya? Agak bingung Ustadz, ternyata beda-beda yang di depan, belakang, tengah ternyata. Baru ngah Ustadz. Sorofnya udah sampai mana? Baru itu Ustadz, menulis huruf. Baru nulis huruf, Oh, udah bingung Ustadz. ya nanti diikuti. Nanya gurunya langsung nggak? Atau nanti bisa didiskusikan. Mungkin nggak mau tanya-tanya tentang ilmu sorof dasar, maksudnya bisa nggak apa-apa nanti dibantu. Memang nahwu harus sama sorof pasangannya. Bahkan ilmu yang pertama yang harus dipelajari sebenarnya sorof dulu, baru nahwu. Kalau nahwu kan dia belajar tentang penyusunan kalimat. Kalau sorof dia belajar kosakata, perubahan kata kepada kata ini. Tapi memang sorof itu agak susah kalau dipelajari di awal. Makanya rata-rata kelas sekarang itu langsung dinahwuni. Nah, nanti sorofnya sambil jalan. Gitu. Jadi kalau bingung soal masdar ini masdar atau bukan gitu. Ya memang wajar karena belum belajar ilmu sorof seperti itu. Tapi setidaknya kita paham dulu bahwa di nahwu itu ada yang harus masdar. Di mana dia di maf'ul mutlak dan maf'ul min ajli. Nah, minimal itu dulu insya Allah. Nanti sambil jalan kalau semakin belajar akan. Kalau kata Ustadz Robi, guru kami itu, belajar bahasa Arab itu ibaratkan kita nyusun puzzle. Nah, kan kita bingung awalannya. Nanti akan semakin belajar akan makin
kelihatan. Oh, susunannya tuh begini. Semakin belajar lagi, semakin terus belajar, nanti akan semakin utuh dan mudah kita memahami. Iya, belajar sorof memang bukan ini untuk karena harokat akhir di kata itu kan kerjaannya nahwu dia. Iya, Sementara Ustadz. sorof itu berbicara tentang perubahan katanya. Ya, Ana lebih pahamnya ke nahwu, Ustadz. Kalau sorof baru lihat perubahannya udah bingung, Ustadz. Lihat polanya aja langsung, ya Allah gimana itu maksudnya. Iya. Ya mungkin karena belajarnya langsung di level keberapa gitu. Ya kan mungkin ada tahapannya harus. Ya tadi aja nanti coba disimak di itu ya, di video bagus yang ngajar itu Ustaz Ubaid namanya. Ustaz Bima panggilan. Di YouTube-nya Rumah Bahasa Arab Makassar. Tapi RB aja udah cukup. Rumah Bahasa Arab. Nanti disimak sorofnya itu dari nanti dibuka di playlist. Di playlistnya itu ada pengantar ilmu sorof. Setelah belajar pengantar ilmu sorof, selesai video itu, nanti coba lanjut ke video berikutnya yang belajar kunci ilmu sorof. Kalau sudah belajar itu, nanti masuk amsilah, insya Allah gampang. Belajar amsilatul kasr. Nah itu ya, sedikit tambahan, jadi nanti diikhtiarkan ya. Karena sekarang itu jarang kelas ilmu sorof tidak, kecuali di ini ada yang buka itu tapi by WA group kalau nggak salah, dan agak susah kalau WA group, saya lupa namanya. Ya intinya ini ya, maf'ul min ajli itu harus masdar gitu. Dan masdar itu memang kerjaannya sorof, sehingga kalau masih kesulitan untuk menentukan dia masdar atau bukan, maka nanti insya Allah bertahap kita belajar. Itu mungkin untuk sedikit tambahan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Soal maf'ul min ajli. Kalau tidak ada, kita coba latihan. Sudah. Ini sudah. Nah, kita coba latihan. Kita coba cari masdarnya dulu. Nomor 1 itu dorobat al-ummu ibnah. Ibu memukul ibnah, anaknya. Nanti domir ha kembali ke ummu ya. Takdiban untuk memberikan adab lahu padanya. Kalau domir hu di sini dia kembali ke ibnah, anak laki-laki. Nah, kita coba i'rab sama-sama. Kita mulai dari doroba. Doroba dia fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nanti kalau kita dapat tak sukun ini dia hanya masuk pada fi'il madhi. Jadi salah satu tanda kalau dia fi'il madhi itu adalah berakhiran tak tanis sakinah, tak sukun. Apa fungsi tak sukun di sini? Menandakan bahwa pelakunya perempuan. Mana fa'ilnya? Ummu. Al-ummu. Kira-kira doroba butuh maf'ul bih nggak? Butuh kan? Ibu memukul. Memukul siapa? Kan itu. Mana maf'ul bihnya? Ibnah. Ibnah. Nah ini dia domir. Domir yang bersambung dengan isim. Kalau kita ketemu domir bersambung dengan isim, pasti dia menjadi nilai. Takdiban jadi apa? Jadi maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Lahu jar majrur.
Baik. Itu jar majrur ya Ustaz. Ya, lanya huruf jar, u-nya kan dhamir muttasil mabni dhammah fi mahalli jarrin majrur bi harfi jar. Dia majrur bi harfi. Ja'a Zaidun ilal madrasati. Zaid datang ke sekolah. Tolaban untuk mencari lil ilmi ilmu. Baik. Ja'a fi'il apa? Fi'il Madi. Fi'il madi. Fa'ilnya mana? Zaid. Zaid. Ilal madrasati jadi apa? Jar majrur. Majrur. Tolaban Maf'ul min ajli. maf'ul min ajli. Ja'a butuh maf'ul bi enggak? Butuh. Tidak. Enggak butuh. Enggak kan? Zaid datang. Cara untuk menentukan dia butuh maf'ul bih atau tidak. Ini ada rumus sederhana sebenarnya. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh seluruh anggota badannya, maka dia nggak butuh maf'ul bih. Ja'a itu kan nggak mungkin kan yang gerak itu hanya kakinya kan. Mesti datang itu kan seluruh badannya. Kalau doroba yang mukul kan kadang hanya tangannya saja. Artinya kalau perbuatan itu dilakukan oleh salah satu anggota badan kita, maka berarti dia butuh maf'ul bih. Contoh apalagi misalnya jalasa, duduk. Duduk itu kira-kira seluruh anggota badan yang gerak atau hanya sebagian? Seluruh anggota Seluruh badan. Ustaz. Seluruh. Berlari, jaro yajri, berlari juga seluruh anggota badan. Makanya dia nggak butuh maf'ul bih. Jadi fiil-fiil yang kemudian dilakukan oleh seluruh anggota badan, maka dia dinamakan fiil lazim. Fiil yang tidak butuh maf'ul bih. Baik. Itu sedikit ini ya, sedikit tambahan. Tolaban maf'ul min ajli. Lil ilmi jadi apa? Jar majrur. Jar majrur. Yusolli al mu'minu. Yusolli itu sholat itu seluruh anggota badan atau hanya sebagian? Seluruh anggota badan. Makanya dia nggak butuh maf'ul maf'ul. Al mu'minu jadi apa? Fa'il. Fa'il. Imanan karena iman. Jadi apa imanan? Maf'ul Maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Lahu Jar majrur. jar majrur. Tasturu menutup. Menutup itu kan bukan perbuatan seluruh badan. Kadang kan menutup hanya menggunakan anggota badan kita. Tasturu menutup al mu'minatu seorang wanita mukminah. Menutup apanya? Aurataha, auratnya. Memasakkan karena berpegang teguh bidini terhadap agamanya. Tasturu fil apa? Fi'il mudhari. Tandanya ada huruf mudharaah di awalnya tak. Jadi di awalnya ya, ta, hamzah atau nun ya. Huruf mudharaah kan ada 4. Disingkat na'ai. Al-mu'minatu jadi apa? Maf'ul Aurata Maf'ul bi. Dhamir ha ini jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf. Tamassakan Maf'ul min ajli. bidini Jar majrur. jar majrur. Agak panjang ini ya. Apa Allah melipat gandakan sawaba pahala ibadati ibadah fi lailatul qadri di malam Lailatul Qadar rahmatan karena rahmatnya li ummati kepada umat sayyidina pemimpin sayyid kita. Siapa sayyid kita itu? Muhammad. Kita coba i'rab sama-sama. Apa fil apa? Madi. Allahu jadi Fa'il. sawaba Maf'ul bih. maf'ul bih.
Al-ibadati Mudofun ilaih. mudhaf ilaih. Fi Harfu jar. jar lailati Majrur. 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 Al-qadari Majrur. mudhaf Mudhaf Mudofun ilaih. Mudhaf ilaih ke majrur. rahmatan Majrur. Min ajli. maf'ul min ajli. Li, ini ada li. Harfu jar. Harfu jar. Ummati Majrur. majrur Majrur. bi harfi jar. Sayyidi Mudhaf ilaih. mudhaf Mudhaf. ilaih. Domirna ini Kita. Domir. jadi Mutas. apa? Ini Majrur. kaidahnya setiap ada domir bersambung dengan isim pasti dia jadi mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Itu aja. Pokoknya setiap ada isim setiap ada domir bersambung dengan isim pasti dia jadi mudhaf. Mudhaf ilaih. Itu domir Sayyidi. apa? Sayyidi itu siapa? Rasulullah Dijelaskan. Muhammad. Muhammad ini jadi apa? Itu badal Ustaz. Badal. Badal apa? Kul min kul, ba'at min kul, badal istimal. Kira-kira dia menggantikan keseluruhan sebagian Keseluruhan Ustaz. keseluruhan. Berarti dia termasuk badal kul min kul. Kalau min. Kul minkul. Ya, dan ya dribu Zaidun amron ghadbanan ya. Zaid memukul Amr karena marah lahu pada si Amr. Baik, ya dribu fiil Mudhari. Zaidun menjadi Fa'il. Amron Maf'ul. ghadbanan Maf'ul min ajli. maf'ul lahu jar Jar. terakhir kayaknya masih ada. Farihal muslimuna, kaum muslim itu senang atau bahagia. Fi Idul Fitri, dengan Idul Fitri. Alasannya kenapa? Roja'a, karena berharap afwillahi, ampunan Allah, fihi, padanya. Domirhi kembali kemana? Ada di situ. Al-muslimuna. Muslimuna kan jamak. Ini Oh iya kan sih. Pada Allah. Oh iya, kepada Allah fihi. Kembali pada ampunan. kembali kemana? Kira-kira? Berarti ampunannya Allah. Ustaz. Ampunan Allah Pada. kepadanya. Domir ini Kepadanya. kembali ke Kepadanya Idul Fitri. Idul Fitri. Kan fi ini bisa diterjemahkan di dalam atau pada. Jadi ampunan Allah itu berada di mana? Ya di Di Idul Idul Fitri. Fitri. Fariha fil apa dia? Mati. Madi. Al muslimuna menjadi Fa'il. Fa'il. fi ini huruf Harfu jar. ID Majrur. majrur bi harfi jar. Al fitri Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. roja'a Maf'ul min ajli. afwi Ajr. mudhaf Maf'ul. Mudhaf ilaih. ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Fihi jar majrur. Jar majrur. Alhamdulillah. Kita tanya Ustaz. Gimana? Kalau Fariha itu kan senang ya tadi ya Ustaz ya. Iya. Kalau senang itu berarti dimasukkan seluruh anggota tubuh Ustaz. Iya, senang itu kan seluruh anggota. Dia nggak butuh. Artinya senang itu tidak dilakukan oleh salah satu anggota badan kita. Makanya dia nggak butuh lebih. Iya sih Ustaz. Biasanya juga kalau orang senang itu seluruh anggota tubuhnya itu juga gerak-geriknya memang menunjukkan senang gitu ya kan. Iya, apalagi pas gajian ya. Betul Ustaz. Baik. Nah, jadi memang fiil itu ada dua jenis ya. Ada fiil lazim, ada fiil muta'addi. Di mana kita belajar muta'addi lazim lagi? Di sorof memang. Jadi pembahasan lazim muta'addi itu di sorof. Mana fiil yang butuh maf'ul bih, mana fiil yang tidak butuh maf'ul itu juga di sorof. Nanti coba kalau masih
Bapak Ibu punya waktu luang, nanti disimak aja dulu di, sambil ngikutin kelasnya Ustaz Jafar yang malam Ahad, sambil ngikutin yang ini, yang di YouTube itu. Insya Allah mudah untuk dipahami. Insya Allah. Karena memang itu didesain untuk pemula, paling awal sekali. Baik, insya Allah mungkin sampai di sini dulu ya. Atau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti besok insya Allah kita masuk pembahasan tentang hal. Kalau nggak maf'ul ma'ah, kita belajar hal. Maf'ul ma'ah, insya Allah dia mudah sekali. Karena dia punya satu tanda. Kalau ada dia, mesti maf'ul ma'ah. Nah, nanti akan kita belajar besok insya Allah di maf'ul ma'ah. Ya, semoga dimudahkan semuanya di dalam belajar, dipahamkan. Nanti jika ada yang tidak dipahami terkait materi, terkait nahwu, nanti bisa tanya di grup. Insya Allah di grup itu ada saya, juga ada Ustaz Jafar. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, nanti bisa dibantu sama Ustaz Jafar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. warahmatullahi wabarakatuh.